Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kanjengan. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu nih, seorang budayawan dan juga seorang sastrawan. Mas Amar. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amar. Nah, ini adalah sesosok seorang cendekiawan juga, seorang sastrawan di sini. Nah, banyak sekali nih yang kita harus kulik dari beliau karena kita juga belum tahu ya Mas ya, tentang banyak yang belum tahu tentang background sampean, tentang perjalanan jenengan dari nol sampai sekarang itu bagaimana. Nah, ini nanti kita kulik-kulik sedikit ini. Nah, gini Mas, kan kalau kita di Kanjengan ini ya, karena adalah Kaneman ngajeni kebudayaan, ini teman-teman sering mendiskusikan, sering cerita, sering jagong tentang minim sekali teman-teman milenial, teman-teman pemuda-pemuda zaman sekarang yang memperhatikan tentang budaya ini. Nah, menurut jenengan ini niki pandangannya pribadi? Saya kira ini termasuk wabah yang sudah merebak di dunia ketiga ya, jadi bukan hanya Indonesia. Jadi bahkan India yang punya akar budaya yang kuat juga, untuk milenialnya sudah mulai tertarik untuk berbudaya, beradat istiadat, untuk berlaku hidup. Jadi budaya ini kan masuk ke seluruh ini, jadi kehidupan, perilaku kehidupan secara kesehariannya. Banyak yang secara jati dirinya ini agak bergeser. Ya memang itu wabah, cuma kan ya tetap ada dari pemuda-pemuda di berbagai bangsa ini yang tetap masih mengugemi, ada masih mencari, dan ada yang misalnya mulai menoleh ke arah budaya kita sendiri maupun budaya secara keseluruhan, budaya bangsa-bangsa melalui komunikasinya terhadap bangsa-bangsa, misalnya India dengan Jawa, lalu dengan Persia, lalu dengan Timur Tengah, lalu dengan Jepang atau budaya-budaya yang lainnya. Itu ada ya, termasuk teman-teman Kanjengan ini kan yang berjuang di wilayah itu juga. Ini juga teman-teman berjuang untuk mempertahankan budaya di desanya sendiri khususnya. Nah, nanti bisa dikembangkan ke ranah yang lebih luas lagi, mungkin di kabupaten, mungkin nanti di daerah atau di tingkatan nasional sekalipun. Tapi gini Mas, yang saya bingung ketika kita diskusi terus jagong dengan teman-teman yang lain itu kan, kenapa ya budaya untuk tutur bahasa sekalipun, untuk kita berperilaku itu kadang nyeleweng dengan budaya yang ada. Nah, itu faktor-faktor apa nih Mas menurut panjenengan nih, melihat jenengan kan yang lebih senior daripada kita, mungkin di 2000-an 2008 ketika sebelum jenengan ke ke luar negeri untuk menggali ilmu. Nah, itu pandangannya gimana? Apa emang sudah mewabah dari jenengan kecil sampai sekarang? Apa ini emang wabah tren yang baru muncul? Saya kadang ya pertanyaan ini termasuk yang sering menggeluti pikiran saya. Bahkan bukan hanya masalah budaya ya. Sekarang ini kita lihat kecanggihan budaya dan peradaban timur ini, dari yang India, lalu Campa, lalu Cina, Jepang, lalu Nusantara juga. Ini kan punya peradaban yang hebat dari segi ketahanan, ini bagaimana pengelolaan pangan, lalu kesenian, bahkan sampai untuk pertahanannya sendiri secara militer sebetulnya sangat-sangat canggih pada sampai abad pertengahan.
itu sangat canggih, tapi ternyata semuanya itu dengan munculnya kolonialisme, dengan datangnya orang-orang barat yang pada waktu itu mereka tidak pernah punya yang namanya misalnya Borobudur, Prambanan, lalu bahkan kecanggihan-kecanggihan seperti bagaimana orang Nusantara mengolah logam, membuat keris. Lalu di India juga ada Kailasa yang gunung utuh dijadikan sebuah tempat ibadah yang tanpa ada tempelan sedikit pun. Jadi Barat itu sebetulnya tidak punya apa-apa tentang itu, atau mungkin ya belum terkuak ya. Dan kalaupun terkuak, tetap lebih dahsyat di sini, lebih canggih sini dalam hal apapun, pengelolaan alam, pengelolaan tata kota, lalu bahkan sampai keris dan seni budaya juga. Tapi ternyata semuanya itu lalu dilindas begitu saja. India yang sedemikian besarnya dengan kerajaan-kerajaan yang besar semacam itu akhirnya juga terjajah. Kita pun yang punya Mataram, punya keris, punya kekuatan militer laut, negara maritim yang demikian bisa penjelajah juga, tapi akhirnya ya kita terjajah. Jadi ini betul-betul ini pertanyaan yang sampai sekarang ini belum saya temukan jawaban yang benar-benar memuaskan memang. Dan saya rasa memang pertanyaan ini justru pertanyaannya sendiri itu sudah penting. Lalu jadi bagaimana anak-anak muda itu punya pertanyaan yang semacam ini sudah sangat penting, walaupun nanti jawabannya seperti apa saya belum tahu. Tapi yang utama saya lihat memang manusianya. Karena yaitu pertama memang bagaimana kita menghargai diri sendiri, lalu menghargai diri sendiri, lalu menghargai hal-hal yang ada di sekitar kita, lalu dari situ menghargai adat istiadat kita sendiri, cara-cara kita dalam berbahasa, berbusana, lalu bertutur sapa, lalu bagaimana memperlakukan satu sama lain. Itu yang kalau misalnya bergeser, semuanya akan bergeser. Bahkan nanti dalam hal sampai sekarang ini kan banyak yang pergeseran, bahkan sampai pemutarbalikan pola pikir yang sudah terlalu mengenaskan sebetulnya. Dan sampai kita ini tidak berani ngomong apalagi tentang masalah wabah yang sedang merebak sekarang ini. Saya kira memang itu bagaimana kita menghargai pertama diri sendiri, menghargai budaya yang ada, dan merawat dan merumat gitu ya Mas ya. Betul. Sekarang ini misalnya orang dilahirkan di Bongasrejo, dilahirkan di Geneng, dilahirkan di Ngemplak Ngulon apa sih? Ngemplak Kidul. Sing ngemplak mlebu meneh apa? Nganu Mas. Napa sing niku? Galarum, terus ada misalnya terus dilahirkan di Dumpil, dilahirkan di Wedusan, dilahirkan ini saya lihat banyak ya anak-anak muda yang ketika misalnya kuliah atau di sana mereka untuk mengakui bahwa saya lahir di sini kadang mereka malu. Nah itu kan sudah bentuk entah disadari maupun tidak disadari bahwa ini belum bisa menerima diri sendiri. Nah saya lahir di desa Pamotan, Rembang, hidup di Tayu, di kampung bernama Cekak Lengek, dan saya terima. Jadi dan misalnya kok di mana ya saya tetap orang Cekak Lengek dekat Kauman, dan memang seperti ini gitu. Jadi untuk mencari penerimaan dari orang lain kadang kita memang harus menghilangkan jati diri. Nah itu yang menjadi masalah kebudayaan yang mengakar yaitu. Jadi kita harus di samping untuk lebih mengenal diri sendiri juga menghargai diri sendiri. Yaitu salah satunya ya wujud syukur yang paling utama, yaitu saya kira bagaimana kita, karena kita ini tidak minta kan dari bapak yang ini, ibu yang ini, kita dilahirkan di desa ini, kita enggak. Dan ini
bagaimana kita memahaminya dan masuk di dalam hati dan pikiran kita bahwa ini sebuah anugerah. Itu yang pertama harus kita lakukan untuk mewujudkan pemahaman semacam itu, bahwa ini anugerah. Lalu dicari ini sisi baiknya di mana, lalu kekuatannya, sisi kuatnya di mana, titik-titik yang bisa dikembangkan menjadi dalam potensi-potensi diri ini bisa di istilahnya cah kuliah diaktualisasikan, ampun. Itu yang budaya, akar budaya ya di situ. Siap. Jadi kita sebagai pemuda harus emang mengenal diri sendiri, analisis SWOT ya Mas. Kelemahan, kelebihan, kekurangan, dan peluang yang ada pada diri kita nanti kita kembangkan. Ya, menerima yang pertama ya. Soalnya kadang kan ya, misalnya saya sendiri menerima bahwa saya ini punya, bisa dikatakan, kelainan fiskal kuliah. Jadi pemahaman angka bagi saya tuh sulit. Ngitung uang, ngitung duit, ngitung ini memang susah. Dan saya menerima itu. Jadi nek totalan ngono ku ya jeh kleren sik iki piro ini. Nah, bahkan sampai ini yang jualan di sekitar saya pasti sudah tahu nek tuku-tuku ya duit Pas. Enggak, duit tak weno kabeh. Nanti dia sendiri yang ngambil loh semennya. Gitu. Ya itu sebuah kekurangan, tapi kan lalu saya istilah konsultasi dengan beberapa teman yang pakar, ternyata orang-orang fiskal kuliah ini punya potensi yang lebih di bidang bahasa. Nah, maka ya saya kuatkan di bidang bahasa ini, lalu saya benar-benar tak gas menerjemah, lalu menulis, lalu bagaimana berpuisi dan sebagainya. Langsung menjadi salah satu karya ini ya Mas. Ya alhamdulillah ada karya Sufi Malawi. Jadi bagaimana menerima diri, lalu melihat kekurangan dan kelebihan, lalu titik lemahnya di mana. Tidak usah dianggap ini sebuah kutukan, ya kita terima itu aja, dan kita bagaimana menyampaikan ke teman-teman, orang-orang di sekitar kita bahwa saya punya kelemahan ini, tapi kita tebus dengan bagaimana titik kuat kita ini, potensi kita ini dikembangkan sampai misalnya motor king itu ya gasnya berapa ya dipolno. Jangan sampai kalau misalnya sing grand bisa dipolno ngasih ngeden tapi sing king cuma ngaku 20. Ini kan gue iman mesin. Nah, itu yang perlu dilakukan anak-anak muda sekarang ini, mengaktualisasikan. Nah, kadang kurang getih dalam. Ya alhamdulillah saya lihat teman-teman Kanjengan ini termasuk getih ini dalam hal ini, sampai bikin ini desainnya dari semua bagaimana memperjuangkan tempat dan sebagainya untuk bisa podcast semacam ini. Ya ini termasuk getih, tapi perlu dilihat lagi apakah ini batas kemampuan ini memang segini atau masih ada lagi. Nah kalau masih ada lagi ya dipolona. Siap. Ini ngetes gas. Nah, jadi bagaimana kita bertarung itu sampai geledak. Nah itu perlu satu dua kali lah dalam hidup ini, bertarung sampai akhir. Nah gini Mas, kan tadi kita sudah bincang-bincang banyak nih ya, dengan awal jenengan. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan bahwasanya jenengan mempunyai karya dan lebih menggeluti di seni sastra itu karena emang dari kekurangan sampean sendiri gitu. Ya, kekurangan jenengan. Ya setelah saya tahu bahwa ternyata dari dibalik kekurangan itu ada satu kelebihan yang bisa dikembangkan, yaitu lalu saya kembangkan. Kurang lebihnya selain Sekar Sufi Malawi ini ada karya apa lagi? Yaitu ada Semalam Cinta Hadir itu, lalu beberapa puisi yang saya bacakan di tempat-tempat maupun kadang di YouTube semacam itu juga. Ya pasti kalau tulisan tetap saya menulis. Jadi ada beberapa karya yang belum masih perlu menunggu saat yang tepat untuk dikemas dalam bentuk buku ada. Lalu yang masih dalam pikiran pun ada.
Jadi yang penting terus bergerak semacam itu, entah nanti satu waktu ya ada wujudnya seperti buku, satu waktu bisa ditampilkan dalam sebuah acara, ya semacam itu. Siap. Nah ini kita nunggu momen nih, akan ada buku-buku yang lain dari Mas Amar nih. Insya Allah doanya. Siap. Nah jadi gini kan, awalnya nih ketika tadi mengetahui bahwasanya kelemahan itu emang diasah dari kecil, apa dari ketika pengasahan bakat dengan kelemahan tadi? Ya ketika pertama muncul ini seneng dulu kan. Misalnya saya dalam sastra, misalnya saya seneng baca puisi, lalu saya seneng, bukan hanya seneng baca tapi saya pelajari lagi, lalu saya selami ke lebih mendalam lagi, lalu memperkaya. Misalnya kalau ini sastra Persia ini apakah bisa diterjemahkan, lalu saya coba 1, 2, terus beberapa, akhirnya ada Sekar Sufi Maulawi dan beberapa terjemahan yang lain juga ada. Jadi lalu saya coba tulisan-tulisan ya memang dari dulu sebelum ada sosial media yang semacam ini, sebelum tidur saya pasti ini ngambil buku tulis dan pena, ya saya tulis di situ. Jadi sebelum ada status, belum ada sudah ada buku dulu diri itu gitu. Sebelum Facebook kan ada Friendster, ada testimonial atau apa, ya itu saya sudah menulis. Jadi bahkan beberapa puisi yang saya ikutkan di buku misalnya itu ya saya tulis ketika malam-malam sebelum tidur, saya coba tulis, dan ternyata ketika diapresiasi ya berarti ini masuk sebuah karya. Ya walaupun dulu belum ada pikirannya bahwa ini nanti jadi buku atau apa. Jadi asal ini iseng-iseng buat gitu ya. Nah, ya luapan ini saja, karena kita hidup di rantau, lalu mungkin kangen dengan seseorang, kangen dengan keluarga, atau punya kegelisahan tersendiri, lalu kita luapkan. Ya alhamdulillah ternyata bisa diapresiasi orang-orang. Jadi udah emang dari keisengan gitu Mas ya, kenal, mencintai, setelah itu emang mengikuti. Ya yang termasuk hal yang sangat penting itu, saya ingat kata-kata dari Paul, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, rahimallahu mra'an alima qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu kadar dirinya. Jadi bagaimana kita dalam berkecimpung di semua bidang, di setiap bidang kita tahu kadar diri kita bisa mengukur diri kita. Lalu misalnya dalam hal tulisan, apakah tulisan ini kita harus benar-benar mengukur diri, iki pantese jadi status WA atau di status Facebook atau di Twitter atau ini disemprot pilek neng tembok atau ini bisa dijadikan buku. Nah kita harus tahu, nah ini pantasnya di mana. Siap. Dan mencoba, misalnya dulu saya ya belum tahu bahwa ternyata yang saya tulis itu bisa masuk dalam antologi puisi bersama beberapa tokoh misalnya. Ya setelah tahu kan alhamdulillah, berarti ini masuk, berarti saya ada satu tahapan bisa mengukur diri saya. Lalu misalnya kita ini berarti yang lebih baik dari ini seperti apa, lalu kita coba lagi. Alimah qadra nafsi. Repotnya itu ketika kadang anak-anak muda kan pengennya langsung tampil tanpa mengasah diri, lalu mengukur diri jane wis pantes ta urung. Misalnya baru sabuk kuning terus pikirannya iki melu watret atau apakah ini masuknya nanti ke tawuran antar sekolah. Nah itu yang kadang kurang bisa dimengerti ya, termasuk
dalam hal berlatih yang kita harus kita ini ingat selalu adalah bagaimana kita mengukur diri kita. Iki aku sepiro. Jadi misalnya bahkan saya dalam hal bukan hanya dalam hal seni dan ini, misalnya saya mengukur diri ini, saya naik gunung, mendaki gunung kuat apa enggak, tak coba sama teman-teman. Yang penting kok misalnya kok semaput neng gunung ana sing ngulungi ya alhamdulillah bisa, ternyata bisa. Siap. Bahkan saya sampai sekarang ini masih ingin mencoba pengen ikut menyang apa itu kapal, mencari ikan bersama para nelayan tradisional. Jadi bagaimana ndeder awak itu penting. Jadi kita ukur, ternyata nek anjay ning kono terus mabuk laut atau ini ya wis berarti orang jalannya. Bukan jalannya dan kemampuanmu segini. Ya itu tadi menembus batas-batas diri itu penting. Karena kita harus menguji diri sendiri juga ya, untuk tahu ukuran diri kita sendiri, sehingga nanti tidak nabrak misalnya ini aku bukan penyanyi tapi kok terus jujuk wani-wani munggah panggung atau ini kan kadang nanti terus orang tua terus melihatnya ini saya ini lapo. Betul Mas. Malah kita tersesat di jalan yang emang sesat ya Mas. Ya mempermalukan diri kita sendiri kadang. Siap. Nah, ini mungkin sudah terlalu lama ya Mas. Kita bincang-bincang. Ini juga ada request dari salah satu kru ini. Oke. Dari Sekar. Saya lebih suka Semalam Cinta Hadir karena ini tadi kita berbicara tentang diri saya sendiri. Berarti itu emang dari cerita jenengan sendiri? Ya, ini saya setiap bangun tidur lalu raup, bahasa Indonesia apa raup? Cuci muka, lalu bikin kopi, lalu duduk di jendela sebelum berangkat kuliah pas di sana. Ampun. Duduk menghadap jendela sambil menikmati kopi, biskuit dan rokok. Lalu saya menulis Semalam Cinta Hadir. Jadi saya mencoba yang semalam terjadi terhadap diri saya itu seperti apa, lalu saya coba bahas. Mungkin kerinduan yang sangat mendalam. Ada kerinduan, ada ya memang ini mungkin jadi bagaimana saya melihat cinta itu, nah istilah Arab ya ada syakhsiyah, kalau bahasa yang kuliahnya ada personifikasi dari cinta itu. Jadi bagi cinta itu seperti memang sesosok, lalu dia wujud gitu ya Mas ya, makhluk dan cinta itu ternyata punya perlakuan yang berbeda setiap malamnya dengan diri kita ini. Nah ini semuanya tertulis di sini. Siap. Oke, saya coba. Kameranya di sini. Kamera sebelah situ. Semalam Cinta Hadir. Sesaat sebelum aku dipancung oleh dunia atas pidana asmara, cinta memporak-porandakan acara itu dengan kepakan sayapnya. Di tengah kemelut dunia, cinta melepaskan belengguku dan membawaku terbang. Sambil melejit, cinta berkata, dunia ini bukan tempat para pecinta. Itu terinspirasi malamnya itu. Ya saya tidak tahu, saya pokoknya bangun tidur ngopi terus. Biasanya kan bangun tidur belum nyawanya urung genep, burung connect, masih loading. Nah, terus ketika ada kopi dan rokok itu lalu mulai connect itu langsung saya tuliskan. Nah ini misalnya Semalam Cinta Hadir. Dalam tuangan anggur di kedai sunyi, ia iringi gemericiknya dengan syair-syair syahdu, menciptakan kemesraan dalam kemabukan. Kala aku mereguk anggur itu, cinta larut dalam gemuruh dadaku, dalam aroma nafasku dan dalam racauanku. Racauan yang membuat pena-pena para malaikat patah kala ingin mencatat. Ampun. Ini saya kadang ya bingung sendiri kok
kok iso metu mengkene iki. Kadang bingung dhewe Mas ya. Iya. Misalnya ini, semalam cinta hadir membuai orok jiwa dalam dekapannya. Beriring kidung pengantar lelap. Dunia dipenuhi bayi-bayi lama yang terlahir kembali, dan cinta hadir menyambut mereka dengan keibuan, menyusui mereka dengan tetek asmara dan kerinduan. Cepat besar, wahai pecinta-pecinta surga. Ampun. Wah, buku bahaya ini. Ini ya, memang saya kadang Buku bahaya. tidak menyarankan buku-buku ini dibaca orang-orang yang ketika berpikir tentang cinta lalu yang dicari adalah lawan jenis. Ini ya, untuk buku ini untuk para pecinta yang hubungannya dengan cinta itu sendiri, mengenal cinta gitu. ya, karena cinta sudah ada personifikasi, sudah merupa dalam bentuk sosok, ya sudah, kita hubungannya dengan cinta itu sendiri. Soalnya hubungan lawan jenis yang setrume gede bahaya. Ceklek gitu. Nah, jadi ini adalah karya-karya jenengan dari emang jenengan dari nol, emang mengenal diri sendiri. Ya, ini tulisan-tulisan tadi Semalam Cinta Hadir ini, ketika menulisnya dulu saya tidak berpikir ini akan jadi buku, lalu akan jadi sebuah karya yang masuk di jajaran sastra misalnya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, saya luapkan begitu saja. Terima kasih Mas. Ini mungkin adalah close kita, penutup kita dari pembacaan puisi tadi. Terima kasih banyak Mas, sama Sami-sami. kapan-kapan kesini lagi. Siap, lagi lah. Cuma itu. Siap. Terima kasih dari kami, dari podcast Kanjengan. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.